Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat dan juga tidak kurang suatu apapun. Berjumpa kembali dalam program Overview, obrolan virtual, edisi hari ini Kamis 2 Desember 2021. Bersama saya Gilang Putranto dan rekan saya Asep Abdul Rawi. Jadi kesempatan kali ini menarik sekali, kita akan membahas tema mengenai e-sport masuk kurikulum di sekolah. Asep. Ini menarik, Gilang, karena memang beberapa hari ini e-sport menjadi pembicaraan. Betul. Dan ini memang masih viral-viralnya ya di media sosial ya, karena ada wacana e-sport ini masuk kurikulum di sekolah. Nah, ini kita akan mengundang beberapa narasumber memang yang berkompeten di bidangnya dan akan mengulik sebenarnya layakkah e-sport masuk di kurikulum sekolah. Benar untuk sekali. SMP maupun SMA. Baik, sudah hadir 3 narasumber di kesempatan kali ini. Kita akan sapa yang pertama, ada Pengurus Besar e-sport Indonesia, PBESI Solo. Ada Pak Prima Prasetyo. Pak Prima, selamat sore. Apa kabar? Selamat sore semua. Kabar baik. Terima kasih sudah bergabung, Pak Prima. Kemudian yang kedua ada pengamat pendidikan dari JSKK, Kang Sure Suroto. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas Asep, Mas Gilang. Sehat, Mas ya? Alhamdulillah, sehat bahagia. Alhamdulillah, luar biasa. Dan yang ketiga ada Kepala Sekolah SMP II Al Abidin Sukoharjo, ada Pak Arif Hidayat. Pak Arif, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Asep dan Mas Gilang. Baik, terima kasih sudah bergabung. Ya, kita akan mulai diskusi. Saya langsung saja. Yang pertama dari pakar e-sport terlebih dahulu. Ini saya ke Pak Prima. Pak Prima, ini kan ada wacana seperti ini, e-sport masuk kurikulum seperti itu, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat yang mungkin masih belum begitu paham mengenai e-sport. Mengapa e-sport ini bisa dimasukkan ke kurikulum? Alasannya seperti apa, Pak Prima? Jadi begini ya, Pak. E-sport itu di tahun 2019 itu mengalami perubahan ya. Kita sebut perubahan karena yang dulunya itu hanya fun, hanya game, hanya sekedar kemudian membentuk komunitas-komunitas game, di tahun 2019 2018 itu sudah masuk ke cabang olahraga, Pak. Jadi sekarang di setiap kota itu ada naungan ESI di e-sport Indonesia di bawah KONI, Pak. Jadi sekarang kita masuk di cabang olahraga. Untuk itu sekarang berarti ada dua kemungkinan nih, Pak. Ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Jadi misalkan bisa lewat jalur ke profesional atau mau jenjang prestasi, yaitu di dalam cabang olahraga. Jadi begitu, Pak. Oke, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat sebetulnya cakupan dari e-sport ini apa saja, game yang seperti apa saja, mungkin bisa disampaikan, Pak Prima? Kalau game sekarang yang masih kita cakupannya yaitu ada 5 game yang kita tandingkan, yang dipertandingkan. Kemarin sudah masuk di PON, yaitu ada Free Fire, ada Mobile Legends, ada PUBG Mobile, terus ada PES dan Lokapala, Pak. Jadi ada 5 pertandingan yang kemarin itu ikut di PON Papua. Dan Solo merupakan salah satu wakil dari Jawa Tengah untuk di cabang PUBG Mobile-nya, Pak. Ini artinya ke depannya ketika masuk di ekstrakurikuler di pendidikan atau mungkin bahkan di kurikulumnya ya, ini pandangannya seperti apa? Apakah memang sudah saatnya atau seperti apa, Pak Prima? Kalau melihat animo masyarakat dan tingkat ketertarikan masyarakat sekarang ya, ini sudah saatnya, Pak. Sudah di saatnya. sisi yang lain, ini adalah wujud dari pemerintah gimana menaungi animo yang besar ini, Pak, dari masyarakat, bahwa gimana caranya kita mengelola ini menjadi positif gitu loh. Baik, terima kasih Pak Prima untuk awal terlebih dahulu. Kita beralih ke Pak Arif. Pak Arif, tadi sudah disebutkan oleh Pak Prima bahwasanya ada animo masyarakat. Ini sudah saatnya e-sport itu masuk kurikulum. Nah, kalau kita tahu namanya kurikulum di sekolah ini bisa dibilang pakem ya, mulai dari pelajaran ilmu pengetahuan umum, nasionalisme, hingga agama, dan sebagainya. Kemudian e-sport yang notabene kekinian ini diusulkan masuk ke kurikulum. Nah, menurut Pak Arif sendiri, seperti apa ini reaksinya mendengar e-sport masuk ke kurikulum? Ya, sebetulnya saya kurang update ya terkait dengan e-sport masuk ke kurikulum sekolah. Jadi setelah saya dihubungi itu ternyata ada pemberitaan bahwa e-sport akan
diajukan untuk masuk ke kurikulum sekolah. Jadi intinya setelah itu saya coba browsing, saya cari informasi terkait dengan e-sport itu, kemudian di web Kemendikbud saya juga tidak menemukan, tapi di pemberitaan beberapa saya menemukan. Memang awal mula ketika saya dengar kata e-sport itu, atau orang awam, orang umum, e-sport itu ya game online gitu ya, game online yang saat ini sedang digandrungi oleh anak-anak kita, terutama yang sedang duduk di bangku sekolah, baik itu dari SD, SMP, dan SMA. Nah, mendengar beberapa pemberitaan akhir-akhir ini yang seperti disampaikan Mas Prima di awal tadi, bahwa e-sport sekarang bukan hanya sekedar game, tapi sudah masuk ke cabang olahraga. Dan tentunya tidak hanya itu, sekarang e-sport itu menjadi industri, tidak hanya permainan saja. Dan cash flow-nya luar biasa kan. Maka dari itu kami dari pihak sekolah sebetulnya melihat e-sport itu yang pertama bahwa kita tidak memungkiri, kita tidak menutup mata bahwa anak-anak kita sekarang yang kita didik sekarang adalah generasi digital. Maka perlakuan yang pas kepada mereka adalah ya sesuai dengan zamannya, yaitu zaman teknologi digital yang luar biasa berkembang secara eksponensial. Nah, salah satu e-sport ini kami baru mempelajari, kira-kira ketika e-sport ini dijadikan salah satu konten dalam kurikulum kita, ini bukan kurikulum e-sport ya, masuk ke dalam kurikulum kita, baik itu nanti sifatnya ekstrakurikuler, pilihan atau wajib dan seterusnya, kita kan nanti belum tahu. Harapannya memang ini dikaji lebih dalam dan harus melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan, bukan hanya ahli teknologi, ahli game atau gamers, bukan ahli atlet e-sport saja, tapi juga dari orang tua, dari ahli psikologi atau psikolog perkembangan remaja, dari guru itu sendiri, dari siswa, dan juga harus digali seperti apa nanti bentuknya, manfaatnya seperti apa. Karena sesuai dengan persepsi yang hadir di publik, terutama di kalangan orang tua dan guru, game itu masih belum positif, masih belum sepenuhnya positif dalam pandangan mereka. Meskipun sekarang ada namanya gamification, gamification for learning, game-based learning dan seterusnya. Tapi banyak orang tua, banyak guru itu belum berpikiran bahwa game itu sebetulnya banyak manfaatnya. Menyisakan hal-hal yang negatif, anak-anak jadi adiktif atau kecanduan, kemudian distraction atau mengganggu belajar sebagai distraction, dan banyak hal lain yang perlu segera ini diubah mindset itu kalau kita ingin menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan era mereka, yaitu era teknologi digital. Dan mungkin salah satunya adalah e-sport. Kalau kami sendiri dari pihak sekolah sebetulnya kami ingin memberikan, kan intinya namanya kurikulum itu kan yang pertama objektif itu tujuan diselenggarakan kurikulum itu untuk apa? Kalau dalam konteks negara kita, konteks kita adalah tujuan pendidikan nasional yang sudah tertuang dalam undang-undang. Ya, anak menjadi cerdas, bertakwa, beriman, akhlak mulia, kreatif, inovatif, dan seterusnya. Dan game ini sebetulnya juga bisa, kan kalau kita main, misalnya anak saya main Minecraft itu kan, itu luar biasa kan, melatih kreativitas, problem solving, melatih collaboration, ya, kalau beberapa game seperti Dota dan seterusnya, strategic thinking, critical thinking, logical thinking, dan seterusnya. Sebetulnya banyak sisi-sisi positif yang ada di platform digital kita. Akan tetapi memang penggunaannya belum bijak, anak-anak belum paham, kemudian edukasinya belum optimal, sistem filternya dari pemerintah itu juga belum baik, sehingga anak bisa mengakses apa saja. Saya kira kita itu harus melibatkan stakeholder yang lebih yang semua dimensi harus dilibatkan. Sudah ada dua pandangan ya dari Mas Prima, memandang ini sudah saatnya gitu ya. Kemudian tapi kalau dari sisi sekolah, ini Pak Arif tadi menyampaikan ya perlu ditimbang juga, perlu ada ahli yang mempertimbangkan seperti itu dari berbagai macam aspek. Kalau Anda sebagai pengamat pendidikan seperti apa pandangan yang mengenai e-sport masuk kurikulum pendidikan? Oke, Mas
Asep sama Mas Gilang. Jadi sebenarnya kan wacana tentang e-sport ini yang akan masuk di dalam kurikulum ini kan juga belum jelas juga kan. Ini masih isu liar yang sebenarnya ya kalau kemudian kita mau mengomentari lebih detail gitu agak apa namanya prematur begitu ya. Karena itu baru kemarin diwacanakan oleh Menpora. Kementerian Pendidikannya pun juga belum secara serius kemudian merespon ini begitu ya. Tetapi kemudian yang berkembang itu di masyarakat itu kan ya pasti ada suara positif, ada suara negatif, itu tidak bisa dihindari. Tetapi yang paling penting kemudian menurut saya adalah soal isu e-sport ini masuk di dalam kurikulum ini kan menjadi pertanyaan besarnya adalah apakah kemudian e-sport akan diajarkan di sekolah? Ataukah sebenarnya yang akan diajarkan itu bukan e-sportnya, tetapi bagaimana mengelola industri atau mengelola apa namanya kegiatan e-sport ini menjadi pengetahuan yang ada di sekolah itu. Jadi bukan kemudian sekolah mengajarkan caranya main game, bukan itu kan. Kalau bayangan saya sih sebenarnya bukan itu, karena anak-anak itu kan sudah nggak usah diajari main game, itu mereka sudah pinter-pinter sendiri kok. Mungkin gurunya malah kalah kalau mau mengajarkan seperti itu. Sehingga yang saya bayangkan memang sebenarnya kalau masuk kurikulum, memang dia bukan soal bagaimana caranya main game itu gitu ya, tetapi soal bagaimana industri e-sport ini nanti akan menjadi sebuah peluang ke depan seperti Mas Arief tadi sampaikan begitu ya, sehingga apa yang kemudian perlu direspon, perlu diantisipasi oleh generasi muda ke depan. Nah, yang kedua ada juga soal ada kemungkinan e-sport ini menjadi bagian dari ekstrakurikuler. Nah, menjadi ekstrakurikuler pun ini juga masih menjadi PR bagi sekolah kemudian. Apakah sekolah siap nanti untuk memberikan, karena kalau ekstrakurikuler kan harus ada pembimbingnya kan? Ya. Nah, ini jadi persoalan juga. Kalau sekolah-sekolah misalnya kayak sekolahannya Mas Arief itu saya pikir tidak ada jadi soal ya. Tapi bagaimana dengan sekolah-sekolah umum lainnya begitu? Yang tentu ini akan menjadi persoalan sendiri karena guru olahraganya itu kan juga terbatas banget gitu ya. Nah, ini masih menjadi PR yang masih menurut saya masih terlalu awal ya, teknisnya nanti mau seperti apa terkait dengan wacana itu begitu. Tetapi bagi saya sebagai orang tua begitu ya, ya satu bahwa wacana ini sebenarnya untuk merespon keniscayaan tentang transformasi teknologi informasi yang memang tidak bisa kita hindari. Sehingga ketika anak-anak sekarang ini sudah masuk sangat jauh ditambah dengan pandemi yang seperti ini di teknologi informasi, maka kemudian sekolah harus berperan banyak untuk mengedukasi anak-anak bagaimana pemanfaatan teknologi informasi ini menjadi lebih produktif. Kira-kira begitu ya. Sehingga memang ini harus diambil peran ini oleh sekolah begitu. Tidak hanya kemudian anak-anak dibiarkan memanfaatkan teknologi informasi yang terlalu jauh tetapi tidak memberikan manfaat bagi perkembangan ke depannya. Nah, saya melihatnya malah justru dari situ. Jadi tidak hanya soal e-sportnya tapi soal perkembangan teknologi informasi yang memang sekolah harus mengedukasi itu sebagai sebuah peluang menjadi sebuah industri ke depan dan anak-anak harus membekali itu dan sekolahlah yang kemudian harus bertanggung jawab untuk mengarahkan itu sesuai dengan perkembangan. Sebenarnya kalau toh pun misalnya nih bayangan saya ya, meskipun tidak dimandatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan adanya kurikulum 13 dan sebentar lagi di tahun depan kurikulumnya akan dirubah lagi menjadi kurikulum yang Merdeka Belajar. Itu sebenarnya sekolah sangat bebas untuk kemudian memasukkan e-sport ini menjadi bagian dari misalnya ya ekstrakurikuler atau mungkin menjadi muatan di sekolah tentang bagaimana industri e-sport ini nanti mau dikelola dan peluangnya masa depan seperti apa. Itu sekolah bebas untuk itu begitu ya. Dengan adanya kebijakan si Menteri Nadiem itu ya ke depannya dengan bebas sekolah merdeka tadi. Itu Mas. Jadi kalau bagi saya selama sekolah siap dan kemudian infrastrukturnya baik SDM-nya dan lain sebagainya
mau dimulai kapanpun sebenarnya bisa. Kurikulum tidak membatasi soal itu. Yang K13 kemudian nanti tahun depan Mas Arief ya ganti lagi menjadi sekolah merdeka, kurikulumnya ganti lagi. Artinya sekolah menjadi lebih bebas lagi, jadi kurikulum ya, paradigma baru. Iya, paradigma baru itu. Jadi malah justru saya poinnya bukan soal kemudian kementerian merestui enggak itu masuk di sekolah, bukan di situ, tapi kemudian ini harus jelas dulu konsep atau grand design-nya nanti mau seperti apa yang mau introdusir ke siswa. Baik, kalau Anda kalau Anda mengamati mengenai e-sport atau mungkin game online secara umum ya, ini kalau dari pandangan masyarakat, terutama para orang tua, mungkin belum begitu banyak yang mengetahui sisi-sisi positif dari e-sport itu. Kalau dari sisi Anda sebagai pengamat pendidikan, sebetulnya e-sport dengan pendidikan ini saling bertolak belakang, saling mempengaruhi satu sama lain, atau justru bisa berbarengan dan saling mendukung? Ini Kang Surya. Ya, sebenarnya ini saling mendukung, karena ini kan sebuah keniscayaan ya. Tadi kan, anak-anak ini tidak bisa terhindar dari bermain game dan lain sebagainya. Sekarang hampir semua anak begitu kan. Nah, kemudian fungsi untuk mengedukasi, mengarahkan ini menjadi nilai manfaat bagi anak-anak, yaitu adalah fungsinya sekolah, fungsinya pendidikan di situ. Orang tua tidak bisa sendiri hanya mengarahkan anak-anak untuk tadi permainan atau game yang kemudian mereka sekarang hampir semua anak sudah melakukan itu. Jadi sebenarnya bisa berjalan beriringan. Tetapi bahwa edukasi soal e-sport sendiri ini kan masih sangat awal sekali ya. Masyarakat itu mungkin kalau ditanya itu, ini dugaan saya ya, mungkin tidak akan lebih dari 30% yang tahu tentang e-sport. Apalagi mungkin Jakarta, kota-kota besar mungkin sudah 30-40% masyarakat yang tahu tentang e-sport itu apa begitu. Tapi untuk masyarakat di daerah hampir 70% itu pasti tidak mengenal e-sport itu barang apa begitu Pak. Mungkin sekolah-sekolah sendiri juga, sekolah-sekolah negeri misalnya begitu, mungkin juga nggak paham juga e-sport itu apa begitu. Karena ini barang baru. Sehingga edukasi ke masyarakat itu menjadi penting, karena masyarakat tahunya ya hanya game itu. Kemudian persepsi negatif terhadap game, karena sekarang ini kan yang muncul itu kan persepsi negatif lebih banyaknya kalau bicara soal game itu kan. Tapi untuk kemudian mentransformasi kebiasaan ini menjadi yang lebih produktif gitu, ini kan tidak mudah. Ini itu masih panjang lah perjalanannya kira-kira begitu. Ya. Nah, meskipun kemarin Indonesia masuk di dunia ya, 2 orang masuk di lomba tingkat dunia, tetapi kan itu kecil ya dari sekian banyak masyarakat gitu. Tapi itu menjadi entry point untuk kemudian menunjukkan kepada masyarakat bahwa kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dianggap tidak baik itu kalau diarahkan itu bisa positif kok semuanya begitu. Baik, artinya pengenalan e-sport ini harus terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat seperti itu. Terima kasih Kang Surya. Iya, betul. Sekolah aja mungkin kalau ditanya gitu tidak banyak yang tahu tentang barang ini. Baik Kang Surya. Oke, kita kembali ke Pak Prima. Pak Prima, tadi sudah dipaparkan oleh Kang Surya ya, bahwasanya e-sport ini barang baru, tetapi memang akhir-akhir ini, beberapa tahun ini, perkembangannya luar biasa, semakin menggila di mana-mana, baik itu anak kecil sampai dengan orang dewasa dan sebagainya gitu. Sekarang pembicaraan e-sport dan sebagainya gitu. Nah, bahkan ada beberapa kesempatan kalau kita lihat itu di YouTube ya, sekali main bisa mendapatkan miliaran rupiah. Artinya memang itu nyata gitu, seperti itu. Nah, apakah menjanjikan itu e-sport ini bisa dikelola menjadi sebuah fondasi ya untuk para siswa di sekolah? Kalau untuk kita melihat secara e-sport secara global ya, itu sangat menjanjikan gitu loh. Bahkan kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di YouTube itu kan kompetisinya itu kan mungkin ada yang dari luar negeri atau yang dari tingkatnya nasional gitu kan. Bahkan kalau sekarang itu tingkat lokal itu hadiahnya cukup besar, Pak. Bahkan baik dari tingkat kabupaten, kota, sekarang event-event organizer itu banyak yang lari ke dunia e-sport gitu loh. Nah, dengan peluang-peluang yang ini kan kita masih melihatnya dari sebuah
peluang segi bisnis yang menguntungkan gitu Pak. Walaupun nilai edukasinya belum terlalu terlihat di situ, tapi untuk prospek bisnisnya sangat berpotensi sekali gitu loh untuk masuk ke ranah dunia e-sport gitu loh Pak. Karena di e-sport itu bukan hanya game, hanya sebuah game aja yang disajikan, itu meliputi banyak hal. Yang pertama mungkin dari game sendiri, jadi dia sebagai atletnya sendiri. Yang kedua mungkin dia sebagai streamernya. Yang ketiga mungkin dia nantinya bisa jadi event organisernya. Bahkan kalau mulai per hari ini Pak, kita dari PBSI itu sudah mengeluarkan sertifikasi pelatih Pak. Jadi misalkan sampai nanti kita masih masuk ke kurikulum pun, potensi apa namanya kinerja pun juga masih ada sampai tingkat pelatih, mungkin sampai manajer gitu loh Pak. Jadi peringkatnya sampai hari ini tuh sudah cukup terbuka, sangat lebar, bukan hanya sekedar sebagai player gitu loh Pak. Jadi seperti itu ya. Tapi harus kita akui memang e-sport ini memang masih dipinggirkan ya bagi sebagian orang gitu ya Pak Prima ya. Nah ini selama hadir di Solo organisasi ini apa yang dilakukan oleh PBSI ini untuk merubah stigma negatif? Biasanya kan ketika orang game ini kan konotasinya negatif gitu ya. Nah artinya apa ini yang dilakukan oleh organisasi ini untuk mengubah stigma itu, bahwasanya e-sport ini menguntungkan, kemudian mempunyai beberapa hal yang bisa menghasilkan seperti itu. Oh, jadi gini Pak, kalau PBSI itu kan ada di setiap organisasi ada beberapa bidang Pak. Di PBSI ada bidang pertandingan dan binpres, bimbingan dan prestasi kan. Jadi misalkan dari bidang pertandingan kita sudah sosialisasi itu Pak, bahwa sekarang itu player-player itu yang kemarin-kemarin itu masih, kalau orang game itu menyebutnya itu bounty hunter Pak, hanya mengejar hadiah gitu. Kita edukasi mereka bahwa sekarang itu kamu bisa jadi atlet loh, ini ada jenjang prestasinya loh gitu loh, bukan cuma sekedar hanya kamu pengejar hadiah aja gitu loh. Ya tidak bisa dipungkiri karena banyak orang tertarik karena dari segi uangnya saja gitu Pak, dari segi hadiahnya saja gitu. Nah, sosialisasi yang kita lakukan yaitu bahwa sekarang itu kamu bisa jadi atlet yang bisa mewakili Kota Solo gitu loh. Bisa menjadikan kamu sebuah kebanggaan. Bisa mewakili nanti Jawa Tengah kalau tingkatnya bagus, kita bisa naikkan lagi ke tingkat nasional kan seperti itu. Di sisi yang lain, kita juga sosialisasi sudah sampai menyentuh ke tingkat kelurahan, Pak. Kita sudah ngobrol sama Pak Lurah sama ini gimana caranya kita ngembangin e-sport itu bukan hanya sekedar gamenya saja Pak, tapi potensi-potensi yang lain yang bisa dikembangkan. Nah, kemarin sebenarnya dari PBSI kita sudah sosialisasi ke beberapa sekolah Pak, karena mereka sudah mengirimkan kita surat, sekarang itu sudah lebih dari 5 sekolah di Solo yang sudah mengajukan ekstrakurikuler. Sampai sekarang kita baru ngobrol dengan salah satu kepala sekolahnya saja gitu loh. Kita akan coba percepat gimana caranya biar kita bisa nyusun sama sekolah itu, nyusun gimana ekstrakurikulernya itu tepat Pak, tepat sasaran. Karena kalau dari PBSI kita menyarankan bukan hanya sekedar gamenya saja Pak, tapi di sisi perlengkapan sebuah pertandingan itu juga kita sampaikan ke mereka gitu loh Pak. Kalau secara teknis seperti apa Pak Prima ketika itu nanti masuk kurikulum di sekolah? Kan kalau kita lihat itu kan namanya orang nge-game ini setahu kita itu tidak ada yang les gitu ya. Nah, artinya seperti apa ini nanti konsepnya yang akan dibangun? Kalau sekarang ya Pak, sebenarnya sangat terbuka sekali peluang untuk membuka les-lesan game Pak. Gitu. Setiap kali PBSI bikin turnamen Pak, yang orang tuanya itu nganter anaknya untuk main, mungkin ada adiknya atau itu, mereka selalu ngomong, Mas kalau saya mau ngelesin anak saya itu di mana? Biar dia benar-benar terarah loh. Karena saya juga pusing ngurusin dia main game terus gitu loh. Dia pengen orang tua sekarang sudah mulai melek bahwa mending diseriusin sekalian daripada nanggung-nanggung hanya sekedar main-main gitu Pak. Sebenarnya sangat terbuka sekali kalau misalkan ada perusahaan atau tim-tim e-sport yang membuka les di tiap-tiap daerah gitu Pak.
Berarti artinya ini ada fenomena menarik gitu ya. Ada fenomena yang Ada menarik. permintaan les game gitu kan. Kalau Ya. kita biasa lihat itu kan les pelajaran dan sebagainya gitu kan. Ya. Nah, Ya. mungkin ini Pak Prima, kan kita masih bertanya-tanya ya. Ada memang orang yang maniak game, kemudian ada yang setengah-setengah dan sebagainya. Sebenarnya keuntungan ngegame selain kalau kita lihat e-sport ini secara finansial, apa ini Pak Prima? Mungkin lebih cerdas, lebih dan sebagainya atau apa gitu? Ya, kalau game itu gini Pak, kalau menurut saya ya Pak, karena saya sejak kecil ngegame Pak, jadi saya tahu sedikit banyak lah, paling tidak pengalaman saya pribadi ya, itu bahwa kita nggak jadi, salah satu yang paling besar menurut saya itu kita nggak takut gagal Pak. Karena kalau di game itu kita sudah berlatih bahwa kalah ya udah mati, ulang lagi, mati ulang lagi. Sekarang kalau saya sudah dewasa, kalau saya gagal ya udah harus bangkit lagi, ngulang lagi nggak apa-apa gitu loh. Itu yang pelajaran yang bisa saya sampaikan misalkan gitu. Kalau untuk pandangan-pandangan yang lain mungkin Bapak-bapak di pendidikan ini jauh lebih paham soal tentang teori-teori di game yang mungkin tadi Pak Arief Hidayat tadi sudah menyampaikan ada segi dari kognitifnya, segi kecerdasannya, segi keterampilan-keterampilan yang dan inovatifnya yang lain gitu Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya ke Pak Arief. Pak Arief, Anda sebagai kepala sekolah ini mungkin bisa menyampaikan sebetulnya kondisi siswa, ini terutama mungkin Anda melihat di sekolah Bapak ini apakah memang hampir seluruh siswa ini sudah mengenal, bersinggungan dengan e-sport? Ya, kalau anak SMP, SMA, terutama yang laki-laki itu mungkin sebagian besar sudah tahu e-sport. Ya problemnya tadi yang disampaikan oleh Kang Sur tadi terkait orang tuanya, guru-gurunya itu belum tentu tahu. Nah, di sini terjadi gap. Maka ada kenyataan seperti ini. Pendidikan kita itu anak-anak yang duduk sekolah sekarang itu adalah generasi abad 21. Guru-gurunya generasi abad 20. Sistemnya, ruang kelasnya itu abad 18-19. Jadi ada gap. Ya, ada gap. Nah, yang tadi misalnya disampaikan bahwa nanti muaranya akan jadi ekstrakurikuler. Sebetulnya kalau ekstrakurikuler itu tidak perlu dibakukan dalam sebuah kurikulum yang diakui atau apa. Karena sekolah sekarang sudah bebas untuk menyelenggarakan ekstrakurikuler. Tapi ada ekstrakurikuler wajib yang harus dipenuhi. Untuk ekstrakurikuler pendamping atau tambahan itu bisa dilakukan sendiri seperti 5 sekolah yang sudah propose tadi untuk ada ekstrakurikuler e-sport. Nah, pada intinya anak-anak kita sekarang yang digital native ya, native digital atau pribumi dalam dunia digital. Sementara kami guru-gurunya itu adalah imigran di dunia digital. Ini ada gap. Ya, mereka itu pribumi, jadi nggak perlu tadi Kang Zur, rata-rata orang tua nggak tahu e-sport. Guru-gurunya kebanyakan yang nggak tahu, tapi anak-anak tahu. Kalau anak-anak di perkotaan itu istilah e-sport tahu. Dan sebetulnya kami juga pernah sekali mencoba untuk mencoba untuk test case saja. Tahun 2014 itu kan Dota sedang kencang-kencangnya ya. Kita pernah kelas meeting itu bukan tarik tambang tapi lomba main Dota gitu ya. Itu pernah kita lakukan. Ya. Jadi memang kami melihat bahwa fenomena ini semakin ke sini akan semakin tidak bisa dihindari atau niscaya. Jadi kita sebagai sekolah tidak bisa stop undang orang tua, parenting, kemudian stop game, stop game online dan seterusnya itu sebetulnya susah sekali. Tapi yang paling pas adalah kita mengedukasi anak-anak. Ya, kalau memang anak itu punya bakat, kemudian daripada nge-game terus, tadi Pak Prima menyampaikan, ya sekalian, jadikan atlet sekalian, begitu. Dan juga concern kami di dunia pendidikan bukan hanya sebagai seorang atlet, tapi bagaimana kemajuan teknologi informasi ini bisa kita konversi sebagai media pembelajaran yang efektif. Karena kalau anak sekarang diajar secara klasikal, guru ceramah selama 1 jam, mereka akan bosan dan belum tentu masuk. Tapi ketika kita menggunakan pendekatan teknologi, apalagi teknologi yang dekat dengan mereka, gadget atau gawai yang mereka bawa, ya saya kira itu lebih mudah dan lebih menyenangkan. Dan sebetulnya mereka bisa mengakses informasi itu dari mana saja, kapan saja,
Kan tanpa guru ya fenomena sekarang. Salah satu YouTuber yang namanya Vicky Naki itu belajar beberapa bahasa tanpa guru hanya dalam hitungan bulan. Itu sudah lancar sekali seperti native-nya. Seperti orang yang melafalkannya setiap hari. Jadi memang tantangan kita itu kemajuan teknologi ini. Dan ini menarik ya, karena nanti bisa diperluas untuk tema ini ya. Tidak hanya e-sport saja, tapi konteks semua teknologi digital ini bagaimana bisa berdaya guna, bisa bermanfaat, terutama bagi penyelenggaraan pembelajaran di sekolah ya, yang nantinya bisa mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, yang diharapkan. Maka sebetulnya sekolah harus mulai berbenah ya, melihat kondisi seperti ini, kemudian fenomena yang terjadi ya, kemajuan teknologi informasi yang luar biasa, kemudian anak-anak tidak bisa lepas dari gadget, dari gawai. Nah, ini sekolah harus merespon itu, harus mengubah cara berpikirnya, mengubah paradigmanya, sehingga apa yang dekat dengan anak-anak itu bisa jadikan sumber belajar atau media belajar. Ya, Pak Arief, Pak. artinya tadi Anda menyampaikan bahwasanya ini sekolah ini harus open minded terlebih dahulu, harus terbuka dan juga menyadari bahwasanya ini tidak bisa dihindarkan ya. Lalu ketika saya mohon maaf, ketika nanti ada beberapa atau mungkin beberapa sekolah yang mungkin guru-gurunya atau mungkin kepala sekolahnya ini justru menolak, itu semestinya harus seperti apa ini guru-guru, terutama untuk membuka pikirannya mengenai e-sport ini, Pak Arief. Ya, kalau guru-guru di sekolah lain kami juga kurang tahu. Jadi penolakan itu karena yang pertama kan sudah ada persepsi bahwa game itu tidak baik. Dan sebetulnya sudah ada pengalaman mereka bahwa game itu berdampak negatif pada anak-anak mereka, pada siswa-siswa mereka. Ya, ini terlepas dari tadi game sebagai prestasi, game sebagai industri dan seterusnya, game sangat menguntungkan. Ya. Tapi pengalaman yang mereka alami guru-guru, orang tua selama mungkin 1 dekade ini, ketika anaknya game, anaknya ini jadi lupa belajar, jadi lupa sholat, jadi lupa waktu, jadi lupa bersosialisasi dengan teman-teman di sekitarnya, dengan lingkungannya. Dan mungkin ada yang terdampak secara psikologis, gitu ya, anak jadi pemarah, anak jadi pendiam, mengurung diri di kamar, mungkin terjadi dampak kesehatan. Anak jadi misalnya sebelum kenal game itu matanya normal, setelah kenal game jadi minus misalnya. Anak jadi kurus ya karena makan nggak teratur. Itu banyak sekali dampak-dampak, dan kami sangat memaklumi itu. Karena memang terjadi gap tadi antara gap generasi sekarang ya, generasi abad 21 dengan abad 20 tadi. Dan ketika ada penolakan itu berarti kan perlu kepemimpinan ya yang transformasional, yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah harusnya bisa menjadi mediator untuk menjelaskan dampak-dampak baiknya, manfaat-manfaatnya, sekaligus membicarakan terkait dengan penanggulangan dampak-dampak negatifnya, pengurangan resiko terhadap dampak-dampak negatif, mengajak komunikasi ke orang tua, kemudian menjadikan orang tua sebagai pengawas ya, leading sektor atau ujung tombak dalam pengawasan selama di rumah. Hal-hal seperti itu ya yang sekolah sementara bisa lakukan. Karena kalau kita membiarkan itu terjadi gitu aja tanpa ada tanpa kita mengadres atau menanggapi fenomena ini, ya nanti anak liar. Anak itu liar. Anak sekarang, orang tua sekarang itu, kalau kami dulu itu kalau keluar main ke terminal, main ke pasar, itu orang tua cari, orang tua khawatir. Tapi kalau orang tua sekarang itu khawatir anaknya itu di rumah, di kamar, ditutup kuncinya, ada wifi, ada gawai, ya itu khawatir. Nah, maka kita harus jembatani itu supaya orang tua punya pengetahuan terkait dengan ini, anak-anak juga
kita edukasi supaya bijak menggunakan teknologi. Kemudian guru-gurunya juga harus punya mindset, paradigma, di mana anak-anak yang mereka ajar itu bukan generasinya, tapi anak-anak sekarang yang mana banjir teknologi informasi itu sudah tidak bisa kita bendung lagi. Ya, yang harus kita buatkan saluran-saluran. Kalau banjir itu kan, kalau damnya sudah penuh ya kita buatkan kanal-kanal. Ada kanal untuk irigasi, ada kanal untuk wisata, ada kanal untuk ini, akhirnya kan bisa bermanfaat. Dan harusnya sekolah itu menjadi kanal-kanal itu. Kalau anak itu memang jago ya, jadikan atlet tidak apa-apa. Kemudian anak itu suka buat coding, kita ajarkan coding, programming gitu ya. Kalau anak itu suka desain, ya kita buatkan klub desain, klub fotografi, klub videografi. Ya kalau anak itu suka membuat, kita punya dulu novel itu, novel digital itu ya kita buatkan klub novel digital. Nah, sekolah itu jadi kanal-kanal begitu nanti. Kemana kita menyalurkan ini, keniscayaan bahwa teknologi informasi ini ada di dalam diri anak-anak kita. Jadi kita tidak menyalurkan. Harapannya begitu, idealnya. Guru harus tahu. Ya anak ini bakat di mana? Ini kalau e-sport ya kembangkan e-sport jadi atlet misalnya. Tapi ya tidak semua kan? Tidak semua. Ada yang punya bakat lain. Nah harapannya sekolah diberi kebebasan, kemudian membuat kanal-kanal sehingga teknologi itu bermanfaat bagi masa depan anak-anak. Baik, perlu seluruh pihak untuk mengetahui dan juga memahami ini. Oke, kita kembali ke Kang Sure. Kang Sure, kalau kita tadi mendengar alasan memasukkan e-sport itu karena ekosistem dan peluang yang besar gitu kan. Nah, kita tahu teknologi-teknologi yang ada di internet ini berasal dari luar negeri kan gitu. Ada YouTube dan sebagainya. Nah, ketika nanti e-sport ini masuk, memang masih jauh ya menjadi kurikulum. Nah, artinya ketika itu masuk, apakah nanti tidak membuat nih, misalnya ada kurikulum YouTube, ada kurikulum TikTok dan sebagainya. Nah ini apa yang akan terjadi ketika e-sport nanti diberikan peluang untuk masuk? Apakah teknologi-teknologi yang lain juga akan silih berganti? Artinya ini akan mengganggu nggak kurikulum yang memang selama ini sudah ada? Saya kira kok nggak kayak gitu ya. Ini emang agak beda sih tipologi antara TikTok, YouTube, atau media sosial lainnya dengan soal e-sport ini agak berbeda karakternya begitu ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua soal kurikulum tadi. Jadi lagi-lagi menurut saya memang sebenarnya nanti yang akan masuk di kurikulum itu, ini dugaan saya ya, itu tidak akan mengajarkan tentang cara bermain game itu seperti apa. Itu kayaknya nggak akan ke situ deh ya, karena kalau sampai ke situ justru ini kontraproduktif. Karena sebenarnya wacana ini sekali lagi untuk mengarahkan anak-anak yang memang punya kecenderungan lebih suka ke sana. Nah, ketika punya kecenderungan atau preferensi hobi yang ke sana, maka tugas sekolah dalam mengedukasi itu agar menjadi bisa lebih bermanfaat. Jadi ini sifatnya adalah opsional atau pilihan. Sehingga yang paling tepat adalah memang di ekstrakurikuler. Dan ketika di ekstrakurikuler, maka sebenarnya tidak perlu menunggu lama. Sekarang pun bisa gitu ya. Sekarang pun bisa sekolah-sekolah itu kalau memang merasa bahwa infrastruktur di sekolah, termasuk SDM-nya, termasuk juga anak-anaknya punya kesiapan ke sana, bisa aja dilakukan kapanpun. Karena lagi-lagi tadi, kalau itu masuk di dalam kurikulum sekolah, mungkin itu hanya akan berbicara tentang pengetahuan tentang e-sport itu apa. Jadi lebih pada aspek knowledge-nya, bukan soal skill-nya. Ya, karena sekolah pasti nggak akan siap kalau berbicara soal skill, soal e-sport ini jadi repot, ini jadi PR kita nanti besar ya. Nggak mungkin deh kayaknya kalau seperti itu gitu, Mas Gilang. Tapi kalau kita melihat itu sih pandangan saya. Tapi kalau kita melihat ini tidak hanya e-sport yang mempunyai ekosistem dan peluang yang besar. Kalau tadi sempat awal tadi Mas Arief bilang kalau cita-cita anak ini sekarang mayoritas ingin jadi apa? YouTuber gitu kan, seperti itu. Nah,
Mungkin apakah kurikulum ini tidak hanya memasukkan e-sport saja, Kang Sure, mungkin teknologi secara umum gitu. Setuju. Ya, bayangan saya juga akan seperti itu. Jadi karena tadi yang yang masuk di kurikulum tadi adalah soal knowledge-nya, maka kemudian bagaimana ruang lingkup terkait dengan industri teknologi informasi itu ada begitu ya, karakteristiknya seperti apa, peluangnya seperti apa dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah masuk pada hal-hal yang sifatnya teknis, skill, maka kemudian itu menjadi hanya opsional aja beberapa orang yang mungkin akan tertarik kemudian diedukasi atau diwadahi di sekolah di situ gitu. Karena Apakah bisa itu digambarkan kayaknya beratnya. Apakah bisa digambarkan kepada kita, Kang Sure? Mungkin kurikulum sama, mungkin teknologi informasi seperti ini yang ada di luar negeri gitu, seperti itu. Mungkin apakah juga mereka menerapkan tadi mungkin mirip-mirip lah teknologi e-sport dan sebagainya gitu? Adakah? Sejauh ini e-sport belum ada negara pun yang memasukkan itu ke dalam kurikulum. Sampai sekarang, ini setahu saya ya, karena itu masih menjadi perdebatan untuk dimasukkan di kurikulum. Tetapi bahwa muatan teknologi informasi itu sudah menjadi bagian dari kurikulum mereka di pelajaran-pelajaran di sekolah, itu sudah masuk. Dan itu bisa dimodifikasi kapanpun. Sekolah-sekolah bisa memodifikasi itu, karena kan dinamika perkembangan teknologi informasi itu kan cepat sekali ya. Dulu kita hanya bicara soal media sosial, itu hanya bicara soal IG dan Facebook. Sekarang yang rame justru TikTok misalnya. Nah, ini kan harus direspon secara cepat ya. Kalau kemudian menunggu pembaruan kurikulum lagi, pembaruan materi yang ada di buku-buku pelajaran, itu ketinggalan. Jadi memang harus lebih cepat ini. Dan itu kuncinya ada di gu, bukan di kurikulum maupun di buku pelajarannya. Termasuk pemanfaatan teknologi informasi di dalam proses kegiatan belajar mengajar, ya. Misalnya tadi ya, e-sport ini kan ketika icebreaker misalnya di kegiatan sekolah itu kan bisa digunakan juga untuk jeda agar anak-anak tidak terlalu jenuh misalnya, itu bisa digunakan. Artinya dia bisa diintegrasikan di dalam kegiatan belajar mengajar, dan itu kayaknya juga menjadi menarik untuk kecenderungan anak-anak sekarang. Tapi apakah kemudian 5 tahun lagi itu masih akan menjadi preferensi utama? Belum tentu juga, karena pasti akan berubah, akan berkembang lagi seperti apa begitu. Berarti memang ini, Kang Sure, untuk kurikulum kita memang seharusnya ini terus mengupgrade dengan pembaharuan teknologi yang setiap saat terus berubah gitu. Iya, dan itu wajib. Dan yang terjadi sekarang adalah kita nggak siap, sekolah nggak siap. Sebagian besar sekolah tidak siap. Saya sampai terakhir kemarin misalnya yang di Hari Buruh kemarin, beberapa hari yang lalu saya bicara memang sekolah sebagian besar nggak siap untuk bertransformasi ke teknologi informasi. Sebagian besar sekolah. Ini terutama adalah sekolah-sekolah negeri terutama. Dan ini berat, ini PR berat begitu ya di kita. Jadi saya membayangkan kalau kemudian seperti yang dibayangkan orang awam, e-sport akan masuk di sekolah, kemudian anak-anak diajari ke sekolah, itu kayaknya nggak mungkin. Tetapi lawang sekarang aja sekolah-sekolah itu berat untuk kemudian menggunakan metode pembelajaran yang sifatnya itu berbasis teknologi informasi aja terengah-engah untuk menuju ke sana. Apalagi mau bertransformasi pada hal yang levelnya ini sudah sangat advance banget kan. Begitu. Kalau yang sekolah hanya Mas Arief, aku nggak usah nanya ya itu ya. Karena memang setup awalnya memang sekolah-sekolah yang sudah seperti itu desainnya begitu. Tapi sekolah-sekolah yang umum ya berat banget. Oke, terima kasih Kang Sure. Baik, saya kembali ke Pak Prima, Mas Prima. Mas, ini tadi kan disampaikan bahwasanya di Solo ini ada 5 sekolah yang sudah mengajukan diri untuk ada ekstrakurikuler. Betul demikian ya, Pak Prima ya? Ya, sudah ada yang berjalan belum ini, Pak? Gini Pak, kita belum ada yang berjalan karena kita mencoba
menentukan regulasi dulu. Kita sounding dulu ke KONI-nya dulu sebagai induk olahraga. Yang kedua kita sounding dulu ke Dinas Pendidikan. Dan kita sudah sampai ke Dinas Pendidikan bahwa Dinas Pendidikan sudah oke, tidak ada masalah untuk yang di Kota Solo. Jadi istilahnya kita bisa running go ahead, tinggal gimana sama sekolah itu, gimana caranya mengatur apa yang mau disampaikan ke mereka gitu loh. Tinggal kita menyusun itu aja. Artinya ini Dinas Pendidikan terutama di Kota Solo ini sudah memberikan lampu hijau seperti itu. Sudah memberikan lampu hijau walaupun kita masih lesan ya Pak. Kita belum ada surat tertulisnya, kita sudah lesan, sudah oke gitu bahwa di Solo boleh ada itu ekstrakurikuler gitu. Terbuka istilahnya Dinas Pendidikan terbuka gitu. Baik, selain itu saya ingin bertanya mengenai hal umum. Apa yang bisa Anda sampaikan barangkali menjadi sebuah tips seperti itu sebetulnya cara agar aman ketika anak-anak atau mungkin masa remaja yang mungkin sulit untuk dikontrol untuk bermain e-sport ini agar aman seperti yang disampaikan agar tidak terhindar dari mata yang kemudian sakit, kemudian tidak menjadi orang yang tidak mau bersosialisasi langsung dengan orang di sekitarnya. Ini apa yang ingin Anda sampaikan, tips-tips yang mungkin bisa bermanfaat untuk para penonton? Silakan Mas Prima. Ya. Jadi kalau tips yang bisa saya sampaikan nomor satu itu kalau soal kesehatan mata ya Pak. Sebenarnya kalau zaman sekarang device itu sudah banyak berkembang. Tapi itu lagi satu lagi bahwa itu terganjal dengan harga. Misalkan screen guard yang anti radiasi, yang mengurangi dampak radiasi untuk ke mata itu ada sebenarnya. Tapi memang harganya sekarang masih sangat tidak terjangkau istilahnya gitu loh. Di luar jangkauan gitu. Yang kedua kalau soal itu sebenarnya di PBSI itu sebenarnya ada aturannya Pak untuk jam latihan misalkan untuk usia di bawah 13 tahun itu hanya 3 jam latihan per hari. Iya. Yang kedua itu untuk level-level yang anak di bawah 5 tahun itu juga cuma 1 jam gitu kan. Nah, cuman yang kita kesusahannya adalah bahwa kalau ini mau menerapkan hal ini lebih awal, kita harus sosialisasi dulu ke orang tua gitu loh. Karena device itu kan sebenarnya pada dasarnya kalau setiap orang tua itu bisa menerapkan parent control-nya di handphone anaknya, sebenarnya kan bisa dikontrol tuh. Bisa main game hanya sekian, bisa ngasih sosial medianya jam sekian sampai jam sekian itu sebenarnya bisa dikontrol seperti itu, Pak. Kalau untuk tips yang apa ya biar orang itu tidak bersosialisasi sebenarnya kalau zaman saya sama zaman sekarang itu agak terbalik, Pak. Kalau zaman saya dulu itu mau nggak mau, kalau mau bertemu teman atau ngobrol sama teman itu harus main keluar, Pak. Entah mainnya itu sampai kemana ya, apa namanya, itu perjalanan dari sebuah pertemanan kan. Kalau sosialisasi zaman sekarang itu malah justru anak-anak itu sudah bisa sosialisasi saat mereka itu di rumah. Kalau zaman dulu orang mengunci kamar di kamar itu, anak mengunci kamar tinggal di dalam kamar sendirian itu stres atau ada gangguan kejiwaan. Kalau zaman sekarang justru malah saat dia di kamar itu dia sedang bergaul dengan teman-temannya, Pak, secara virtual gitu loh. Jadi ini agak terbalik ya. Kalau misalkan sekarang di Solo itu sudah ada e-sport yang istilahnya ikut di pro player, Pak, ikut di pro team di Indonesia gitu kan. Nah, saya nanya, ini timmu ini ada berapa orang gitu kan? Satu tim yang lolos itu cuma 4 orang, Mas. Yang satu itu memang masih sekolah. Saya nanya lah, gimana sistem dengan belajarnya mereka, dengan apa namanya sistem latihannya mereka, dengan terlebih lagi apa namanya dukungan orang tuanya mereka gitu kan. Saya malah hal-hal yang semacam ini yang mau nantinya bakal kita jadikan hal-hal yang bagus yang bisa kita sodorkan ke dunia pendidikan, Pak, dengan pengalaman-pengalaman player-player yang selama ini mungkin yang masih sekolah gitu loh. Karena mumpung ini aturannya baru dirancang, baru disusun, kita lebih enak karena sudah ada yang berpengalaman. Kita nggak mereka-reka gitu loh bahwa apa namanya mereka-reka bahwa apa namanya nanti kalau gini jadinya gini, kalau gini. Tapi ini sudah berbasis analisa dari player-player yang sekarang sudah ada gitu, Pak. Baik, artinya ini peran serta sekolah, kemudian orang tua ini juga harus perlu ya untuk mencari tahu bagaimana karena ini tidak bisa dihindarkan seperti itu. Jadi cara amannya seperti apa, durasi, kemudian model-modelnya seperti apa harus betul-betul diperhatikan.
Terima kasih. Baik, kita sudah di penghujung acara dan kita akan sebelum closing kita akan mintakan closing statement dari masing-masing narasumber. Saya yang pertama ke Pak Arief, apa yang menjadi harapan Anda dan juga saran Anda mengenai masih isu ya, mengenai e-sport masuk ke pendidikan di Indonesia? Kalau yang saya baca dari salah satu artikel di Kompas, itu memang wacana awal e-sport masuk kurikulum sekolah itu dari salah satu pengurus pusat, yaitu Pak Ashadi, ya, yang menyampaikan bahwa tujuannya adalah untuk membangun jenjang karir, ya, jenjang karir dan prestasi atlet e-sport sendiri. Maka bayangan saya mungkin yang disampaikan tadi betul, bahwa ini nanti akan masuk ke ekstrakurikuler, sehingga setiap sekolah itu punya tim yang harapannya nanti bisa ada kompetisi secara rutin dan berjenjang yang diikuti tingkat level kota, level provinsi, sampai level nasional. Nanti ada seperti pusat pelatihan daerah, pusat pelatihan nasional, pelatnas, pelatda, itu bayangan kami. Jadi memang tujuannya adalah untuk mencetak atlet e-sport dan tentunya nanti membawa prestasi bangsa begitu. Nah, itu yang kami pahami. Tapi memang secara luas e-sport ini menjadi concern kami sebagai pendidikan, tentu juga concern kami sebagai orang tua yang mempunyai anak, ya, terkait dengan persinggungan anak-anak itu dengan gadget yang di dalamnya ada game, ada permainan, dan seterusnya ini. Nah, ini sekolah itu tidak bisa melarang, tidak bisa menahan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Yang paling tepat adalah sekolah seperti yang kami sampaikan sebelumnya adalah membuka kanal-kanal tadi. Kanal itu bisa bentuknya ekstrakurikuler, bisa bentuknya study club, bisa bentuknya pelatihan, workshop, dan seterusnya, sehingga melahirkan para teknokrat, tidak hanya para gamers, para atlet e-sport saja, tapi juga sebagai digital planner, sebagai programmer, atau sebagai fotografer profesional, videografer profesional, misalnya banyak sekali hal-hal yang bisa dikembangkan dari kemajuan teknologi ini. Maka sekolah harus terbuka, open-minded terhadap perubahan ini, terhadap zaman teknologi informasi ini, dan tentunya kita harus bekerja sama dengan semua pihak, terutama dalam hal ini orang tua. Baik. Itu mungkin dari kami. Baik, terima kasih Pak Arief. Selanjutnya ke Kang Suri. Kang Suri, terakhir masukan dan harapan. Mungkin Kang Suri kan juga selaku orang tua siswa gitu ya. Nah, artinya ketika ada isu atau masukan soal e-sport akan masuk ke kurikulum, nah ini apa yang harus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan juga stakeholder terkait? Ya, sebelum ke situ, tadi saya sempat ngobrol ya siang tadi dengan beberapa orang tua anak begitu, ketika bahwa nanti saya akan bicara soal ini begitu. Tons yang keluar itu memang hampir sebagian negatif. Ini jadi PR, maksud saya begitu ya. Negatifnya apa? Negatifnya adalah bahwa mereka merasa bahwa bermain game itu akan didukung oleh sekolah, sehingga ini akan mengkhawatirkan orang tua. Kalau dulu-dulu orang tua itu melarang-larang anaknya untuk bermain game, sekarang didukung sekolah, sehingga mereka bisa bermain game kapanpun, sehingga itu ini kan sudah masuk di kegiatannya sekolah. Nah, itu kan menjadi alasannya menjadi sangat kuat untuk, kalau kemarin tidak punya alasan yang kuat, ke depan menjadi alasan yang kuat untuk kemudian bermain game gitu. Nah, itu kan tons negatif yang tadi sempat saya obrolkan dengan beberapa orang tua. Sehingga maksud saya, poin saya adalah memang ini harus berimbang begitu ya. Edukasi ini harus berimbang, bahwa ada sisi negatif dan ada sisi positifnya. Menurut saya memang yang harus diwadahi ini adalah anak-anak yang memang serius untuk mengembangkan di e-sport ini, harus diwadahi oleh sekolah. Tetapi bagi anak-anak yang sifatnya hanya sebagai hobi,
hanya sebagai selingan, maka kemudian edukasinya harus jelas juga bahwa kalau hanya sekedar untuk itu, jangan dibuang waktunya untuk habis hal-hal yang sebenarnya tidak ditujukan untuk bermanfaat bagi kehidupan dia di masa yang akan datang. Nah, ini kan harus clear begitu ya, sehingga memang anak-anak bisa memilah dan memilih mana yang sebenarnya akan menjadi jalan karirnya ke depan. Sehingga ya edukasi entah itu lewat ekstrakurikuler atau lewat apapun misalnya begitu, ini harus lebih jelas ditujukan pada tadi anak-anak yang memilih jalan itu. Kedua, untuk kementerian dan lain sebagainya, kalau bayangan saya memang saya lebih setuju ini akan menjadi bagian dari ekstrakurikuler. Dan kalau itu menjadi ekstrakurikuler, sebenarnya pembahasannya tidak perlu berlama-lama, sudah selesai sebenarnya. Karena itu menjadi otonomi sekolah untuk memasukkan itu di dalam bagian dari kurikulum yang sifatnya adalah pilihan atau ekstrakurikuler tadi, ya, tidak wajib tadi. Begitu. Dan terakhir ini mungkin masukan untuk teman-teman PPSI ya, yang ini kayaknya memang edukasi ini perlu lebih dimasifkan terkait dengan e-sport ini, apalagi momentumnya tepat begitu ya. Pandemi ini orang-orang tidak bisa lepas dari itu, dan harus masif edukasinya dengan berbagai media biar orang tua juga paham, karena kalau wacana ini dibiarkan terus, kayaknya malah justru dukungannya lebih banyak ke dukungan negatif. Tetapi ketika ada edukasi yang positif, banyak diskusi dengan berbagai media, ini kayaknya akan menjadi tadi apa yang menjadi tujuan dari teman-teman PPSI ini akan baik nanti ke depannya. Baik. Begitu, Mas. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Terakhir untuk menutup dari Pak Prima dari PBSI Solo, ini apa yang akan dilakukan dan juga apa harapan mengenai isu ini? Harapan kita ya Pak, sebenarnya kita berharap bahwa melalui talkshow kali ini itu kita banyak masukan, entah itu dari positif atau negatif. Justru kalau misalkan banyak negatifnya, kita semakin enak Pak. Istilahnya kita bisa melihat bahwa oh ini yang negatif yang dipandangkan masyarakat, jadi kita bisa mengarah bahwa oh ini bisa kita arahkan seperti ini atau seperti itu. Nanti tinggal kita apa. Tadi kita sangat terima kasih dengan masukannya Kang Sure bahwa mungkin kita memang saat ini masih kurang sosialisasi sih Pak untuk program-program dari SI, karena kita memang masih di tahap kita menyusun menyusun regulasi yang tepat untuk semuanya biar berjalan sesuai dengan stakeholder yang ada di Kota Solo. Kalau untuk harapannya semoga e-sport ini memiliki banyak nilai positifnya khususnya bagi anak-anak muda zaman sekarang, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat pendidikan, bahwa e-sport memiliki banyak nilai positifnya. Jadi begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Prima, dan juga terima kasih untuk tiga narasumber yang sudah hadir dalam overview kali ini. Terima kasih Pak Arif dan juga Mas Terima Mansur. kasih ya. Terima kasih Mas Prima, Mas Arif, Yes, Mas Bila, Mas Asif ya. Baik, dan demikian Tribuners perbincangan Mari dalam program Overview edisi kali ini. Jangan lupa untuk selalu ikuti program Overview hanya di YouTube tribunnews.com dan juga YouTube Tribun Solo Official. Saya Gilang Putranto, saya Abdul Rawi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.